Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asya Putri Sanggita, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran akun eksekutif, perencanaan media periklanan, dan kreatif departemen. Yang pertama, akun eksekutif. Seorang akun eksekutif adalah orang yang ditunjuk sebagai penghubung dan pembawa suatu informasi tentang produk dari klien kepada perusahaan ke iklan tempat ia bekerja. Ia juga harus mengerti dan mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari kedua belah pihak, yaitu pihak klien dan perusahaan periklanan. Tugas utama seorang akun eksekutif adalah melakukan pendekatan dan penawaran kepada berbagai perusahaan sehingga dapat bekerja sama. Menurut Koes Pujianto dalam bukunya yang berjudul Account Handling tahun 2002 menjelaskan bahwa proses pekerja seorang akun eksekutif yaitu yang pertama, bertemu dengan klien untuk mendapatkan brief produk dari klien. Yang kedua, membuat kotak report. Yang ketiga, membuat proposal atau briefing. Yang keempat, membuat laporan perkembangan kerja. Yang kelima, presentasi pendahuluan. Yang keenam, revisi jika diperlukan. Yang ketujuh, presentasi lanjutan. Yang kedelapan, persetujuan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, yaitu eksekusi. Eksekusi dilakukan jika sudah terdapat kesepakatan oleh klien tentang konsep atau materi iklan. Yang kedua, perencanaan media periklanan. Perencanaan media periklanan merupakan proses pengarahan pesan periklanan pada khalayak sasaran pada waktu dan tempat yang tepat, serta menggunakan saluran yang tepat. Ada beberapa tipe media utama yang bisa digunakan dalam periklanan, antara lain televisi, surat kabar, pengiriman lewat pos, radio, majalah, aktivitas luar ruangan, dan internet. Beberapa langkah yang bisa digunakan untuk menyeleksi media periklanan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2002, yaitu yang pertama, menentukan jangkauan pemasangan iklan harus menentukan jangkauan dan frekuensi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklan. Pada umumnya, semakin luas jangkauan, semakin tinggi frekuensi, dan semakin besar dampak yang dicari pemasangan iklan, semakin tinggi pula anggaran periklanan yang harus dibuat. Yang kedua, memilih tipe media utama perencanaan media. Mempertimbangkan banyak faktor ketika melakukan pemilihan media, antara lain kebiasaan media dari konsumen sasaran. Periklanan mencari media yang menjangkau konsumen target secara efektif. Hakikat produk, tipe-tipe pesan yang berbeda kerap kali membutuhkan media yang berbeda, dan biaya. Yang ketiga, ada seleksi wahana media utama. Wahana media adalah media spesifik dalam tipe-tipe media yang umum, misalnya majalah, acara televisi, atau siaran radio. Menentukan waktu penayangan. Pengiklan juga harus menentukan bagaimana jadwal iklan dalam tentang waktu setahun. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kreatif departemen. Bagian ini merupakan jantung dalam perusahaan periklanan karena segala sesuatu yang menyangkut pembuatan iklan, mulai dari konsep dasar yang didapat dari brainstorming sampai dengan layout iklan, semuanya akan dikerjakan di bagian kreatif ini. Pada kreatif departemen ini memiliki 5 yang kesemuanya saling berhubungan. Yang pertama, bagian kreatif director. Kreatif director adalah pimpinan pada bagian kreatif yang bertugas mengatur segala sesuatu yang ada di kreatif departemen ini. Yang kedua, associate kreatif. Tugasnya adalah menggantikan tugas dari kreatif director sewaktu beliau sedang tidak ada di tempat. Yang ketiga, studio manager. Tugas keseharian dari studio manager adalah mengatur serta membagi segala pekerjaan dalam hubungan dengan proses produksi. Yang keempat, ada art director. Peran seorang art director dalam suatu biro iklan adalah sangat berat. Ia biasa dikenal sebagai pengarah seni karena tugasnya adalah menuangkan segala bentuk ide atau gagasan secara virtual gambar yang menarik dan artistik bagi orang yang melihatnya. Yang kelima ada copywriter. Seorang copywriter lebih dikenal sebagai penulis naskah. Ia memiliki tugas membuat kalimat yang menarik
unik sekaligus mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Demikian penjelasan tentang peran eksekutif, perancangan media periklanan, dan kreatif departemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.